Enggak ini ya. Oke. Saya lagi sama si Poichi Oyen. Ya aman ya? Aman. Mereka sudah kenal dengan si Oyen sehingga antusias mereka bahkan meminta foto bareng bersama si Oyen seperti itu. Ini cukup saya mandiin aja sebulan sekali, Bang. Oh iya. Iya, nggak pernah bawa ke salon. Paling awal-awal doang saya vaksin biar terbebas dari virus. Saya diperintahkan untuk standby di sana Sama si Poichi Oyen betul nih. untuk live situasi arus lalu lintas di sana. Jadi para pemudik atau yang akan melewati jalur Puncak Gadog itu mereka bisa tahu bagaimana kondisinya. Jadi ketika masih macet, nanti aja lah gitu. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali nemenin kalian semua. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang viral, nggak cuma dari sosoknya, atau kita langsung aja deh, ada Bribka Yunas dan juga Poichi Oyen. Halo. Pak Yunas, apa kabar? Kabar baik Bang Sam. Alhamdulillah. Pak Yunas, saya langsung mau nanya nih, ini kan si Oyen kalau saya lihat di Instagram, di TikTok, dibawa-bawa kemana aja. Iya, betul. Awal mulanya tuh kenapa sih? Berawal dari program Bapak Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto, beliau mengadakan program patroli dialogis, yaitu patroli dengan mengedepankan tindakan-tindakan humanis, yaitu mendatangi anak-anak muda untuk menyampaikan pesan Kamtibmas seperti itu, dan diteruskan oleh Bapak Kapolsek Cijeruk Kompol Uba Subroto yang menyarankan saya untuk membawa kucing untuk mendatangi sekelompok anak-anak muda yang kita duga akan melakukan gangguan Kamtibmas seperti tawuran, balap liar ataupun mabuk-mabukan. Seperti itu. Jadi sebelum membawa si Oyen ini, ketika kita mendatangi anak-anak muda, anak-anak muda tersebut langsung kabur. Oh gitu. Jadi ada gerombolan di kita datangi, wilayah Bogor. betul, di wilayah Polsek Cijeruk. Oke, Polseknya Cijeruk. Betul. Terus akhirnya Bapak suka ke situ. Betul. Nah, pas disamperin ternyata pada kabur. Pada kabur mencari tempat kumpul lain. Oh, pindah ternyata. Betul, Bapak. Oh, terus setelah dipindah, Bapak ke situ lagi pindah tempat lagi. Jadi sehingga pesan Kamtibmas belum tersampaikan, mereka sudah pada kabur. Oke. Tetapi Bapak Kapolsek Cijeruk Kompol Uba Subroto, beliau selalu menemani kami ketika patroli. Beliau menyarankan untuk membawa kucing, sehingga anak-anak muda itu antusias ketika kami membawa kucing, sehingga pesan-pesan Kamtibmas bisa diterima dengan baik oleh mereka, khususnya Gen Z. Oke. Karena emang anak-anak muda kan akhirnya apa yang akhirnya mungkin saya mau nanya dulu, kan sebelum ada kucing, ngebawa kucing ini si Oyen ini pada kabur. Betul. Pada saat pertama kali akhirnya bawa si Oyen ini ke lokasi dengan gerombolan anak-anak muda gitu, apa mereka tuh responnya gimana? Mereka sudah kenal dengan si Oyen sehingga antusias mereka bahkan meminta foto bareng bersama si Oyen seperti itu. Oke, kan kalau misalnya itu akhirnya antusias. Betul. Karena kan sebelumnya kalau tadi kata Pak Yunas pada kabur. Akhirnya pada saat gimana caranya menyampaikan akhirnya pesan itu bisa diterima oleh mereka? Dengan adanya si Oyen ini menjadikan mediasi suasana tambah cair, tambah rileks, sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini bukan hanya bisa disampaikan tapi mudah diterima oleh anak-anak muda Gen Z. Contohnya apa sih yang disampaikan pesannya gitu, Pak? Agar selalu ketika pulang sekolah langsung pulang, bantu-bantu orang tua, menghindari nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, karena hal-hal tersebut bisa mengundang tindakan-tindakan seperti tawuran dan lain sebagainya. Yang tidak diinginkan diinginkan oleh masyarakat. Jadi di kepolisian itu ada call center 110, yaitu masyarakat bisa 24 jam menelpon. Ketika anak-anak muda nongkrong itu, masyarakat nelpon ke polisi 110, otomatis pasti kita nyamperin ke lokasi tersebut. Yang namanya masyarakat itu kan khawatir ketika ada anak-anak nongkrong itu. Sehingga ketika kita udah sampai di sana bisa tersampaikan pesan Kamtibmas dengan baik. Tapi kalau misalnya ngomongin ini kan untuk Kamtibmas kayak gitu. Sebelum kita ngebahas si Oyennya ya. Berarti jumlah dari Kamtibmasnya sendiri, atau kayak misalnya ada tawuran, ada misalnya kumpul-kumpul, itu berarti jumlahnya berkurang dengan adanya si Oyen ini? Sangat berkurang drastis, Pak. Karena anak-anak muda itu sebenarnya mereka bukannya tidak pintar, tetapi mereka hanya butuh arahan sedikit aja untuk menyalurkan kesenangan-kesenangan mereka yang tadinya kesenangannya balap liar, tawuran, mabuk-mabukan, bisa dialihkan kesenangannya dengan cara mabar lah.
seperti itu. Atau main bola sore-sore sehingga ketika malam itu bisa langsung tidur capek kelelahan seperti itu. Oke, Pak. Tapi kalau bisa ngelihat si Oyen ini, namanya siapa sih? Namanya itu Oyen aja. Poichi Oyen ini Poichi namanya? Oyen ya. Oh, karena warnanya. Karena kita waktu pertama kali dia ada itu teman-teman cat lover itu pada ngasih saran aja gimana kalau namanya Oyen. Oh. Poichi Oyen seperti itu. Bang. Tapi ini emang Bapak urus dari kecil si kucing ini apa gimana? Iya, sih, Pak? dari kecil itu diurus dari tanggal 1 Mei 2024 pertama kali saya adopsi. Oke. Waktu itu dia masih usia 2 minggu, 1 mingguan lah sampai sekarang. Berarti sekarang udah 2 tahun ya? Sekarang 2 tahun pas. Bang. Berarti suka dibawa kemana-mana aja tuh? Ketika ada tugas-tugas preventif aja, Bang. Oke. Ketika kita ada tugas yang memerlukan waktu yang sangat lama, si Oyen tinggal di rumah sama tetangga saya. Oh, Seperti itu. diurus juga sama tetangga. Oke, bersosialisasi juga dia. Tapi kalau misalnya ngomongin kucing dari Bribka Yunda sendiri, apakah ini jadi kucing satu-satunya atau emang suka melihara kucing apa gimana sih? Sebelumnya saya punya banyak kucing, Bang, tapi yang viral itu ada namanya si Blacky. Itu saya simpan di kantor dan ada yang ngambil, kita ada yang adopsi. Seperti itu. Itu berarti duluan Blacky atau Duluan Oyen, tapi dia sempat viral juga si Blacky. Setelah viral diambil sama orang gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalkan dirawat dengan baik. Oh, berarti setelah viral berarti ada yang main ke kantor Polsek, ke ya kan, polsek di kayak Polsek gitu. itu 24 jam masyarakat bisa Ke situ. Ke situ. Berarti main sama kucingnya Betul. tiba-tiba hilang. Laporan. Aduh, ini semoga kalau yang ngambil nih semoga benar-benar diurus gitu ya. udah benar diurus, Bang, ya, Bang. Tapi in total kalau misalnya ngomongin soal kucing punya berapa? Ada kucing itu ada 5, Bang, sekarang tuh. Oke. Sekarang ada 5, soalnya kan plus. Jadi ada yang datang ke rumah untuk minta, ya udah silahkan. Minta maksudnya? Pengen ngadopsi. Oh, tapi itu masuk ke konten juga yang lainnya selain si Oyen ini. Saya nggak sempat ngontenin sih, Bang, kalau kayak hal seperti itu. Tapi kalau misalnya yang suka diajak untuk patroli si Oyen Si doang. Oyen doang, ya, Bang. Yang lainnya enggak. Yang lainnya introvert kebanyakan. Tapi kalau misalnya ini kan kelihatannya walaupun baru 2 tahun dengan ini kan kayak gemuk gede gitu ya. Ini perawatannya Perawatannya sederhana aja sih, Bang, cuman kasih makan aja. makanannya apa Kasih tuh? makan minum. Jadi itu hampir seminggu 3 kali itu pasti banyak yang ngasih. Oh iya. Datang ke polsek, pengen lihat si Oyen, dikasih seperti itu. Tapi berarti dengan keviralan Oyen ini ada endorse juga masuk? Apa gimana tuh? Endorse, alhamdulillah ada beberapa yang masuk, cuman karena tugas ada hal-hal yang tidak bisa keterbatasan waktu saya sehingga saya tidak bisa di-endorse sampai sekarang. Seperti itu. Tapi Belum kalau misalnya kalau tawaran berarti udah banyak ya? Kenapa, Pak? Kalau untuk Ada tawaran beberapa, cuman karena keterbatasan waktu aja saya belum bisa terima endorse. Oke. Nah, ngomongin si Oyen juga ini kan kelihatannya apa ya, benar-benar diurus kayak gitu. Berarti groomingnya tuh kemana sih atau berapa kali gitu dalam sebulan jangka waktunya kayak gitu-gitu? Ini cukup saya mandiin aja sebulan sekali, Bang. Oh iya. Iya, nggak pernah bawa ke salon. Paling awal-awal doang saya vaksin Ah, biar terbebas dari virus. oke. Coba boleh ini nggak sih? Saya boleh pengen nggak sih kayak pengen coba? Silakan, gitu. Bang, silakan, Bang. Tapi ini aman ya? Aman, Dia Bang, nggak aman, nggak Bang. Silakan. ini ya? Oke. Saya lagi sama si Poichi Oyen. Dia aman ya? Aman, Bang. Oh, langsung. Kayaknya nggak aman deh sama saya. Dia nggak nyaman kayaknya. Iya. Oke. Kalau misalnya tadi kita ngomongin si Poichi Oyen ini, tapi kalau misalnya tadi kan sempat disinggung juga berarti dari Kapolres Bogor ke Polsek apa namanya? Kapolsek Cijeruk. Kapolsek Cijeruk. Berarti emang tugasnya di Kapolsek si Polsek Cijeruk itu. Betul, Bang. Saya tugas di Sampai Polsek sekarang? Cijeruk sampai sekarang dari 2021. Dari 2021. Sebelumnya di mana sih? Saya sebelumnya di Brimob Cipanas. Oh, Brimob Cipanas. Brimob Cipanas. Di sana berapa lama kalau Di tugasnya? Brimob Cipanas 10 tahun dari 2011. Ah, dekat kampung saya. Betul. Cianjur. Cianjur juga, Bang. Tetangga kita. Dia kurang lebih sejam lah kayak Betul, gitu. betul, betul. Terus berarti kalau dulu tuh belum belum ngurusin si Oyen ini. Kalau dulu tuh saya banyak kucing tapi nggak masuk konten gitu. Oh, belum udah tertarik, ya belum tertarik untuk ke media sosial. Jadi hanya Oke. sekedar
Saya suka hobi aja, hobi kucing seperti itu. Hobi kucing Hobi aja kucing tapi kampung nggak aja. di apa namanya Nggak nggak dimasukin ke dikontenin. media, nggak dimasukin ke media sosial seperti itu. Tapi dengan aja si Oyen baik itu tadi kan banyak juga akhirnya yang ke polsek ngasih makan. Betul. Berarti banyak juga yang akhirnya eh, apakah emang ada konten edukasinya di apa namanya Instagram atau TikTok Bribka Yunus apa gimana sih? Konten-konten edukasi paling sekedar mengingatkan untuk ketika pengendara-pengendara agar selalu berhati-hati di sepanjang perjalanan aja, Pak. Penyampaian Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas seperti itu, yang ringan-ringan. Kemarin juga waktu pas Lebaran ya kalau nggak salah itu juga ikut kan? Iya si Oyen ini? ikut Bang, di Gadog itu kita ada yang namanya itu pos Gadog, pos Gadog, jadi pemudik atau yang harus balik bisa istirahat di pos Gadog tersebut, pos Gadog Polres Bogor. Mhm. Jadi Bapak Kapolres di sana memfasilitasi pos Gadog itu seperti tempat istirahat, makan minum gratis, dan saya diperintahkan untuk standby di sana. Sama si Poici Oyen Betul. ini. Untuk situasi arus lalu lintas di sana. Jadi para pemudik atau yang akan melewati jalur puncak Gadog itu mereka bisa tahu bagaimana kondisinya. Jadi ketika masih macet, nanti aja lah gitu. Oke. Jadi emang dari Pak Kapolres juga akhirnya ngasih ini juga ya, ngasih wadah kayak. Betul, sangat mendukung sekali Bapak Kapolres Bogor, Bapak Kapolsek Cijeruk sangat mendukung sekali dengan adanya Poici Oyen. Tapi kalau misalnya tadi saya pegang kan dia nggak betah gitu ya. Ini kalau dari tadi saya lihat kan sama Bribka Yunus diem aja udah nyaman. Ada cara-cara tersendiri gitu untuk ngatur kucing supaya diem gitu. Kalau tadi kan nggak kemana-mana. Cuma pas saya kayaknya nggak nyaman dia. Kalau kucing itu kan sama seperti manusia, berbeda kucing, berbeda karakter. Jadi ada yang karakternya itu tenang, ada yang karakternya agresif, temperamental. Nah kalau si Oyen ini dia nggak suka diual-ual lah, nggak suka dipaksa, sukanya dibiarin. Nah, udah ngantuk deh kayaknya, udah nyaman. Dia malam habis tugas bersama saya. Oh iya, kemana Habis tuh pulang Pak? tugas, lalu siang ke Anyos, sini. seperti itu. Ya, Pak Yunas tadi kalau misalnya ngomongin kan ada di Polres Bogor, terus polseknya itu Cijeruk. Betul. Spesifiknya tuh Sobat Ayus juga mungkin belum tahu gitu kan, si Polsek Cijeruk ini ada di mana? Siapa tahu mau ketemu si Oyen. Jadi Polsek Cijeruk itu wilayah hukumnya ada 2 kecamatan, Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cigombong. Lokasinya itu 10 km dari Ciawi ke arah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Oke. Seperti itu. Berarti agak lumayan Sukabumi sama Kabupaten Bogor berarti Betul. ya. Dan ini suka ngikut mulu. Ketika tugas-tugas preventif pasti saya ajak. Ketika tugas-tugas yang berat, cukup berat, saya tinggal di kantor atau tinggal di rumah, seperti itu Bang. Kalau ditinggal di rumah tuh sempat kayak dia kabur apa gimana nggak sih Pak Yunas? Alhamdulillah dia kucing yang tenang. Kucing yang tenang, dia betah di rumah Bang. Betah di rumah, tapi ketika saya pergi ke kantor itu harus sembunyi-sembunyi juga. Biar dia nggak... Kalau nggak dia ngikut, Dia ngintilin ngikut, gitu ya? iya, ngintilin, Bang. Dia udah tahu berarti ya? Betul, betul. Kalau misalnya orang berarti ini udah apal jalan tuh, udah Bogor Sukabumi udah naik motor tuh dia. Tapi kalau misalnya ngomongin ke tadi kan jadi Sobat Ayu sebelum tadi kita tapping ini tadi tuh sempat ke toilet gitu. Saya agak ini juga ya kayak wah ini dia udah bisa apa namanya ke toilet Ke sendiri toilet, apa gimana ya. tuh Pak? Ketika misalkan perkiraan kita Bang sekitar 6 jam atau sampai 10 jam kita langsung disimpan di toilet, langsung dia udah paham sendiri. Itu gimana cara untuk ngajarin si Oyen ini gitu loh? Jadi bukan ngajarin tapi saya yang tahu itu Bang. Oh. Yang mempelajari si Oyen. Oh, si Oyen ini 6 jam sekali atau 10 jam sekali dia pasti Ke toilet. ke toilet seperti Oke. itu Bang. Entah buang air kecil atau kayak dia Betul. pupnya kayak gitu. Oke, akhirnya dia terbiasa. Luar biasa Bang seperti itu. Ngeflash sendiri. Enggak lah ya. Iya ya Bang. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Oyen ini kan akhirnya dikenal sama masyarakat kayak gitu. Dari Bribka Yunus juga akhirnya harus konten dengan si Oyen ini. Ada jadi suatu beban nggak sih sebagai polisi yang mengayomi masyarakat tapi juga harus bikin konten juga kayak gitu?
Sebetulnya saya itu konten hanya mengisi waktu luang. Oke. Tapi ketika saya sibuk dengan tugas, saya nggak sempat bikin konten. Dan itu banyak yang DM masuk. Ini Oh. kemana nih? Kok hari ini nggak ada konten, nggak ada. Oh, ditagih. Betul, nggak upload video seperti itu. Terus responnya Pak Yunas gimana kalau Itu saya ditagih gitu? semangat sih bang. Ketika saya lemas gitu ya, pulang kerja kurang tidur. Mhm. Pulang kerja ketika kurang tidur itu langsung Bikin nyempetin. Tapi berarti emang udah banyak fansnya lah katanya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan sesama pecinta kucing itu bukan fans tapi cat lover lah. Oh iya, cat lover. Auntie dan uncle sebutannya. Itu udah berapa sih followersnya kalau di TikTok sama Kalau di TikTok Instagram? itu 300-an. Kalau 300 apa di? 300.000. 320.000. Oke, luar Kalau biasa misalkan ngalahin di- follower saya. Kalau di Instagram itu 58 ribuan lah. Oke. Seperti itu. Ini kan ada dikasih apa bajunya baju polisi kayak gitu kan, terus dinamain juga Polisi Oyen, tapi nyiapin baju-baju lain gak sih sebenarnya kayak di rumah atau kemana gitu? Sebenarnya baju-baju ini hanya untuk pas buat konten aja bang. Oh. Ketika nggak buat konten saya lepas semuanya. Oke, Karena layaknya takutnya kucing pada gerah. umumnya. Iya betul. Karena takut gerah. Seperti itu. Tapi dia nyaman ya. Iya ini juga ketika patroli kita bisa nyala. Apa tuh? Oh mungkin bisa dikasih lihat. Nah ini nih di kamera nih kelihatan. Coba boleh kelihatan Kelihatan lagi ya. mungkin. Nah, Meng Ini kamu saya- masuk TV tahu. Mungkin dari cat Iya. lovers juga akhirnya bisa ngelihat Polisi Oyen di Deep Talk iUse TV kayak gitu ya. Seperti itu. Tadi juga sempat yang menarik tadi yang pas situasi Lebaran di Betul. posko Lebaran kayak gitu kan si Oyen juga ada Ya. antusias masyarakat yang misalnya dia apa namanya kan disediakan posko untuk beristirahat kayak gitu. Betul. Akhirnya disamper-samperin atau diajak foto mungkin kayak gitu. Pasti jadi sebagai kata teman-teman yang cat lover yang harus apa? Yang mudik yang mampir ke pos Hugang. Oh namanya pos Hugang. Namanya pos Hugang Gadog. Jadi tanggapan beliau-beliau ini melepas lelah katanya. Melepas lelah. Melepas lelah. Si Oyen seperti itu. Melepas lelah akhirnya foto. Foto bisa bercengkrama. Mungkin yang bikin konten sama si Oyen seperti itu. Kalau misalnya ngomongin soal Oyen ini kan badannya juga gede gitu makan. Tadi juga sempat saya singgung makanan, tapi si spesifiknya dia tuh makan apa sih? Dikasih makannya gitu? Makannya apa aja bang? Ayam, ikan, Oh. terus makanan basah, makanan kering, apa aja nggak ada pantangan. Oh nggak ada, Nggak ada pantangan. spesifik kayak Iya, gitu. nggak ada spesifiknya. Bahkan ketika apa namanya teman-teman cat lover juga pada ngasih apa aja pasti dimakan dibagi-bagi lah sama kucing teman-temannya si Oyen lah. Yang di rumah tuh jadi ada berapa tuh total? Total kalau misalkan yang stay itu ada 5 sama si Oyen. 5 sama Oyen. 5 sama Oyen, yang kucing-kucing yang cuman datang itu ada banyak nggak kehitung. Namanya siapa aja tuh? Pak Yunas. Belum sempat ngasih nama. Oh belum sempat ngasih nama. Kebetulan saya minta saran nama itu ke teman-teman cat lover aja di TikTok, di Instagram, minta saran nama seperti itu. Sejauh ini belum ada. Atau mungkin dari Belum sempat ada, Pak. tayangan ini siapa tahu ntar muncul di kolom komentar kayak Iya, nanti. namanya apa. Warnanya apa aja sih mungkin? Siapa tahu warnanya, ada apa namanya ide-ide gitu dari netizen. Sebenarnya ya istrinya si Oyen yang satu itu warnanya abu, terus anaknya 3 itu yang warnanya campuran seperti itu, Pak. Oh, oke. Lucu sekali ya dia ikut patroli-patroli kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi balik dengan kerjaan Pak Yunas sebagai polisi, mungkin juga ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia ataupun khususnya di wilayah Cijeruk dan juga Bogor kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman dimanapun berada yang sedang dalam perjalanan agar selalu berhati-hati di sepanjang perjalanan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat teman-teman, kecelakaan itu terjadi hanya 1 detik, tetapi akibatnya bisa sampai seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pesannya kepada masyarakat ya. Pesannya seperti itu. Itu juga yang diminta ataupun diperintahkan dari Pak Kapolres gitu. Betul sekali Bang, karena sangat rawan sekali ketika di jalur-jalur bypass itu untuk berkendara. Ketika berkendara dengan cepat itu rawan kecelakaan seperti itu.
Tapi kalau ngomongin yang kemarin, kita mungkin lebih ke kerjaan Bribka Yunas juga ya sekarang. Kalau ngomongin juga soal kemarin kan ngatur juga soal mudik lebaran kayak gitu. Itu dari segi tingkat apa namanya kecelakaan kayak gitu di tahun ini tuh menurun apa gimana sih? Sangat menurun drastis dan alhamdulillah lancar. Jadi Bapak Kapolres Bogor ini memiliki gagasan Supeltas. Apa tuh? Supeltas itu merekrut warga setempat untuk membantu petugas mengatur lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Puncak Bogor. Dan alhamdulillah sangat drastis sekali daripada tahun-tahun kemarin. Mudik tahun ini 2026 itu alhamdulillah lebih lancar daripada tahun-tahun kemarin. Itu rekrutnya caranya kayak gimana sampai akhirnya melibatkan masyarakat banyak kayak gitu? Jadi Pak rekrutmen itu parkir-parkir liar atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan bisa menghubungi Bapak Kapolres Bogor seperti itu. Oh, langsung Direkrut Bapak Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto SH SIK MSI. Langsung ya berarti langsung apa ditanggapi. Tanggapi kayak Betul, gitu. betul. Apalagi kan kalau misalnya ngomongin soal wilayah-wilayah Bogor atau Puncak itu kan banyak sekali untuk wisata dan juga banyak sekali untuk kayak dalam tanda kutip parkir liar kayak gitu. Betul. Dan weekend rasa-rasanya selalu macet kayak gitu kan. Selalu macet karena dari zaman dulu sampai sekarang itu jalur Puncak ada jalur favorit lah buat para teman-teman yang ingin berwisata seperti itu. Berwisata. Tapi sempat sampai ke daerah Puncak gak sih untuk bawa si Oyen ini? Bawa si Oyen itu ketika lancar ke Puncak. Oh, sempat diajak ke sana juga. Bukan sempat, sering. Oh, sering juga. Sering ketika lancar bawa ke Puncak. Terlebih malam, kalau misalkan siang kan dia tidur. Jadi udah ngatur juga ya waktu-waktunya. Waktu-waktunya kalau malam dia begadang. Oke. Pak Yunas, tapi sebagai polisi, Pak Yunas sih memandang sekarang pekerjaan Bapak tuh gimana sih? Alhamdulillah saya memandang pekerjaan saya ini sebagai pengabdian aja. Sebagai tabungan untuk di akhirat. Seperti itu. Pengabdian untuk pelayanan kepada untuk masyarakat nanti di akhirat. Betul. Menilai kalau Pak Yunas kan berarti sekarang udah beristri. Udah beristri. Berarti yang ngurusin si kucing-kucing kalau lagi ditinggal istri kayak gitu. Ada keluhan atau apa nggak sih kayak? Kebetulan istri saya juga cat lover, Bang. Oh, jadi sama-sama ya. Sama-sama ya, Bang. Berarti ikut senang juga tuh. Ikut senang juga, Bang. Ikut senang juga. Satu kata untuk seorang istrinya gitu. Mungkin boleh disampaikan lagi nonton mungkin. Untuk istriku terima kasih banyak sudah mendampingi saya. Udah. Pak Yunas, si Oyen ini kalau misalnya suatu saat apakah udah kepikiran kayak oh nanti Oyen gak bakal dibawa lagi nih kayak gitu. Ada waktu-waktu kayak gitu gak sih? Iya, saya udah pasti udah siap mental lah. Udah mikir. Udah mikir paling si Oyen sampai paling maksimal 12 tahun 15 tahun nah, usia kucing seperti itu. Udah dipikirin sampai sejauh udah itu. Dipikir sejauh itu. Tapi kalau misalnya selain si Oyen ini berarti umur-umur yang lain tuh berapa? Ini kan 2 tahun. Yang lainnya tuh berapa? Kalau yang lain belum sempat meninggal, maksudnya 2 tahun udah diadopsi sama orang lain, sama saudara, sama teman-teman cat lover seperti itu, Bang. Oke. Mungkin terakhir Pak Yunas, kalau kita ngomongin soal polisi kadang-kadang kan juga masih dalam tanda kutip ada masyarakat juga yang kayak memandang negatif seperti itu. Mungkin ada tanggapannya? Bagi teman-teman kepolisian di seluruh Indonesia, bekerjalah dengan ikhlas. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak perlu kita butuh pujian dari siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bribka Yunas, karena saya melihatnya si Poyici Oyen juga udah ngantuk, rasanya kayaknya harus istirahat juga. Mohon maaf ini, Bang. Gak apa-apa, siapa tahu nanti juga kita bisa undang lagi. Terima kasih Bribka Yunas udah mau datang ke Deep Talk iJust TV. Dan itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bribka Yunas dan juga dari Poyici Oyen di Deep Talk iJust TV kali ini. Thank you udah nonton. Sampai jumpa.